Apakah Raja Salafi? Bukan. Mereka ex-nya Sururi, mantan orang-orang yang punya pemahaman Sururiyah. Dan sekarang ini mereka masuk pada pemahaman Mumayyi'ah, orang-orang yang melebekkan prinsip. Yang paling banyak mengerti kondisi mereka ya kita-kita ini, karena dahulunya sama-sama, baru kemudian ada persimpangan jalan, berpisah pada masing-masingnya. Wallahul musta'an. Sehingga nasihat dari saya dari hati yang paling dalam, karena kita tahu betul siapa mereka, jangan terpesona dengan zahirnya mereka, jangan mendengarkan radio mereka, apalagi yang lainnya. Apakah orang yang berkecimpung di TV Raja adalah mubtadi' sururi? Ada mubtadi', ada sururi. Paling sedikit mutasahil, yang katanya ahli sunnah tapi meremehkan penyimpangan-penyimpangan beberapa tokoh-tokoh yang sudah ditahdzir. Meremehkan Ali Hasan Abdul Hamid, padahal sudah ditahdzir dari para ulama dengan keras untuk jangan duduk di majelisnya, jangan hadir di kajiannya. Tetapi orang-orang Raja ini mengundang dan menerjemahkannya dan disiarkannya kepada seluruh pendengar. Ini yang terjadi. Demikian pula Al-Arifi yang sekian banyak penyimpangannya juga dimuat dalam TV Raja. Dan itu apakah tidak sengaja? Bahkan bisa jadi mereka lebih kenal dari kita. Kenapa? Karena mereka rata-rata lulusan Madinah. Maksud tidak kenal dengan Al-Arifi dan tidak kenal tahdzir para ulama terhadap Ali Hasan. Adapun kita di Indonesia mungkin nggak dengar siapa itu Arifi. Apakah ketergelinciran atau punya prinsip di belakangnya? Kita ambil kebaikan dari manapun, begitu. Dan itu sururiyah, hizbiyah. Nah, ada Ustadz Salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu Ustadz Salafi atau bukan? Ini Salafi nggak beres. Jangan diikuti orang Salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada Salafi tukang ghibah, ada Salafi yang baik, ada Salafi yang tukang tahdir, ada Salafi kurang kerjaan seperti Salafi ini. Saya nasihati antum dapati ada ustadz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia Salafi, kita bilang Salafi kurang kerjaan, faham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayun, tidak pernah cross check, jelek-jelekan ustadz yang lain, ente mampus hari kiamat nanti. Betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah, dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan, saya ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja lah. Kalau ada orang gila jangan ikut gila, biarin dia gila sendiri, paham? Ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya. Oleh karenanya ada orang seperti ini, tutup, jangan datang ke pengajiannya. Ustaz dia Salafi, ya Salafi kurang kerjaan, sudah tutup. Namanya persatuan kebun binatang, itu namanya. Persatuan kebun binatang, itu namanya. Ustaz, mau bertanya, ada sebagian kalangan mengatakan bermanhaj salaf, namun mereka mencela semua ustaz-ustaz sunnah dan membedakan dengan mengatakan ustaz sunnah dengan dai roja karena mereka mengharamkan dakwah melalui TV. Ustaz mohon penjelasan hal ini. Itu namanya ustaz yang sunnahnya enggak tepat ya. Siapakah Ustaz Firanda itu? Enggak perlu dijelaskan, sudah ma'ruf, seorang mubtadi'un dhallun, mengikuti hawa nafsunya. Sekian banyak fatwa, sekian banyak penyimpangan yang telah dia sampaikan dari jawaban-jawabannya, terkhusus apa yang berkaitan dengan hari-hari ini, masa-masa tahun politik. Dia memiliki beberapa fatwa yang nyeleneh. Begitu pula masuk ke dalam pembahasan ini orang yang ma'ruf dengan kejelekannya, ma'ruf dengan kebid'ahannya, ma'ruf dengan penyimpangannya. Seperti Firanda ini. Enggak perlu la yu'arraf, enggak perlu disebutkan satu persatu, menghabisi waktu kita. Yang jelas dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dari deretan ahlul bid'ah wal ahwa, suka berdusta, suka berjidal dan yang seterusnya dari kejelekan-kejelekan adab yang dia miliki. Cukup tinggalkan dan tidak usah mendengarkan lagi kajian-kajian din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamamu. Lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama-agama tersebut. Kalau Firanda ditahdir, kenapa dia dikasih kursi mengajar di Masjid Nabawi oleh pemerintah Saudi? Masya Allah. Nah ini hujahnya para muflisin. Yang ngajar di Masjid Nabawi itu banyak. Jangan tuh bayangkan ngajar di Masjid Nabawi, dia tampil di muka, dihadiri oleh semua yang di Masjid Nabawi. Itu gede masjidnya dan halakohnya sangat banyak. Dan yang ngisi di situ asnaf, beragam, macam-macam. Kita nggak menyalahkan pemerintah. Itu semua terkait dengan masalah akademik. Yang mereka tahu terkait dengan dia seorang syekh, seorang doktor, seorang apa begitu. Serius.
Urusan pemerintahan bukan terkait dengan masalah agama. Banyak masyayikh kita tidak ngajar di Masjid Nabawi. Syekh Rafi nggak di situ, Syekh Ubaid nggak di situ, Syekh Al-Bukhari nggak di situ. Walaupun juga ada masyayikh kita yang juga di situ. Itu semuanya terkait dengan masalah dauli ladini. Urusan kenegaraan bukan masalah agama. Yang mengajar di Masjid Nabawi ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Selebihnya macam-macam asnaf, di antara yang nggak Firanda ini. Yang kedua, para ulama wa masyayikhuna, para asatidzatuna, para duatnya kita orang sedikit pun tidak merasa bangga dengan sebuah kedudukan. Mas Firanda ini di Masjid Nabawi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Nah, iya. Segmennya dia adalah orang-orang Indonesia. Mungkin yang TKI di sana, mungkin yang umroh ke sana, dan segala macamnya. Dan yang menyemarakannya ya bolo-bolonya dia yang dari sini, edisi Indonesia. Kalau sekedar berbangga-bangga gitu ya. Para ustadz kita diminta untuk ceramah di tempatnya para masyayikh dengan bahasa Arab. Datang di Yaman, di markisnya para masyayikh dulu sebelum ada masalah. Diminta talim, diminta untuk memberikan tausiah di depan semua tolabah yang ada dengan bahasa Arab. Dan yang mana ya Pak? Indonesia atau bahasa Arab? Nah, kalau teman-temannya Firanda bahasa Indonesia, saya nggak paham bahasa Arab. Itu kalau sekedar berbangga-bangga, tapi nggak ada yang membanggakan ya Pak. Tidak sedikit pun diangkat yang semacam ini. Kenapa? Dikarenakan yang namanya punya ilmu dan segala macam bukan dalam rangka untuk mencari kemasyhuran, bukan dalam rangka untuk mencari rekomendasi. Apa yang antum maksud dengan SGB Sururi Gaya Baru itu? Apakah dia Zulkarnain dan grupnya? Loh, anak kuliahnya. Masya Allah. Sururi Gaya Baru itu Halafiyun. Kalau Halafiyun, orang-orang yang memiliki pemahaman Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Di Indonesia ini yang mengakomodasi dan menggembar-gemborkan pemahaman Halabiyun Mas Dik Firanda. Ustaz, apakah perbedaan antara Salafi dan Sururi? Perbedaannya satu. Kalau Salafi memperingatkan hati-hati dari ahlul ahwa, kalau Sururi mengatakan gak usah tahdir-tahdiran. Itu bedanya. Baik. Yang kedua, kalau kita menyatakan bahwa fulan ditahdir oleh para ulama, kalau Sururi berkata, ulama juga beristihad. Belum semuanya mentahdir Sururi. Dan lain-lain. Kisah seorang ulama besar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang disebutkan kisahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Hadyus Sari dan juga kemudian disebut kisahnya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah. Sebenarnya orang ini gurunya Imam Bukhari ini orang yang alim, seorang muhaddits dan sering memuji Imam Bukhari, punya murid yang cerdas. Bahkan tatkala Imam Al-Bukhari ingin mengunjungi kotanya, kota gurunya di Naisabur, maka sang guru mengatakan, "Hadiri majelis murid saya." Ya. Majelis murid saya. Siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Ternyata katakan Imam Bukhari datang, hebatnya luar biasa. Semua orang berbondong-bondong menyambut Imam Bukhari, menghadiri majelisnya sampai majelis gurunya sepi. Majelis gurunya apa? Dari situ hasad gurunya. Akhirnya Imam Bukhari ditahdir. Tidak boleh hadiri majelis Imam Bukhari. Kapan hasad itu muncul? Tatkala Allah uji dengan datang orang lebih alim daripada dia. عندكم فتنة وعندنا ما في فتنة. عندنا فتنة نحن أيضا وفتن أكثر من التي عندكم. إذا نبغى نمشي وراء كل واحد من هؤلاء كلما تفوه واحد من هؤلاء المجرمون ما أكثرهم لا كثرهم الله. ما ندرس الناس ولا نؤلف ولا نكتب ولا نعلم ولا ننشر دينا. من أفجرهم الآن وأخبثهم وأكذبهم الآن هذا الخبيث الذي يسمى فيرندا الإندونيسي، هذا الخبيث. نعم يا أخوان. أيوة الكذاب هذا الأشر يمشي في المدينة في عند بعض الطلبة وبين الناس وبين يشوش، والشيخ عبد الله لم يبقي أحدا يتكلم في الجميع ويتكلم في كذا ويتكلم في الشيخ العباد وابنه وما أدري من، لأنهم لما جاءوني هنا هو ومن معه أتباع علي مصري وتكلمت عليهم وعلى صاحبهم هذا السفيه الأرعن علي مصري،
وأواقفه العام الماضي الذي كان. وألمت هذا الفيرندا على كتابه عن إحياء التراث وخبث إحياء التراث، بينت له من هي إحياء التراث، قال والله يا شيخ ماذا ما ندري وما أدري إيش وكذا، جزاك الله خير قد بينت. قلت الآن بينت، ماذا ستفعل أنت الآن؟ طبعا هذا الرجل خرج من عندي وخلص ما هو عارف كيف يفعل يتصرف، فبدأ يشيع هذا الكذب وهذا الفجور والخبث. بل إخوانه الذين كانوا معه منهم نور الإحسان ومعه قالوا والله يا شيخ نحن ما فهمنا هذا الكلام منك، قلت حتى تعلم أن هذا رجل خبيث كذاب فاجر يفجر في الكذب كمان. فنحن بارك الله فيك كل يوم نحن عندنا فتنة وكل يوم عندنا طلاب فتنة، لو أننا ننشغل بهؤلاء ما دعونا الناس وما درسنا وما علمنا. يا أخي اتركوهم.